Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang coding kami untuk membuat website yang bernama Trisna Cafe ini yang digunakan untuk atau yang diperuntukkan untuk customer. Di sini juga kami menampilkan membuat tampilan untuk kasir. Untuk awalan, saya akan menjelaskan untuk pembuatan database-nya. Di sini ada 7 database, satu database dan 7 tabel. Yang pertama ID ini sebagai primary juga dan bersifat unik juga. Nantinya supaya ketika dipanggil itu berbeda-beda. Kuncinya adalah di ID. Kemudian ada nama, nomor HP, alamat, pesanan, pesanan, tanggal. Tanggal pun juga sama seperti ID. Jadi tanggal sama ID itu tidak diinput oleh customer, melainkan ketika diklik kirim otomatis terisi. Ini tipe data varchar, varchar, integer, date. Dan untuk defaultnya yang tanggal current times. Oke, lanjut ke codingnya. Yang pertama, kami membuat konektor dulu untuk menyambungkan database. Caranya seperti ini. Deklarasi host name dulu. Kita menggunakan localhost, kemudian username, kita root, kemudian password. Karena database kita tidak menggunakan password, maka dikosong saja. Kemudian DB name, ini nama database-nya, yaitu Trisna Cafe. Kemudian konektor, MySQL, Connect, Homes, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada eh, perjambakan ketika konektor gagal, maka terdapat tulisan gagal terhubung ke database. Kenapa kami membuat connect terpisah? Karena ketika nanti dibuat di indeks atau reservation atau kasir, nanti tidak usah atau tidak lagi membuat ulang satu persatu. Langsung dipanggil saja connect. Nah, untuk connect.php seperti ini. Lanjut ke indeks atau tampilan awal. Dari tampilan awal seperti ini. Ini tampilan awal untuk customer. Di sini terdapat lambang, Trisna Cafe, beranda, cerita menu, kontak, order sekarang. Ini di slide pertama, itu juga terdapat tulisan Trisna Cafe. Ini merupakan moto dari perusahaan sendiri. Terus ada cerita kami dan cek menu. Cerita kami di sini sama dengan yang di atas ini. Cek menu juga sama. Untuk slide kedua seperti ini. Ini merupakan sejarah dari perusahaan tersebut. Ini slide ketiga. Di sini menampilkan beberapa menu yang menjadi recommended dan ada diskon. Kemudian di slide terakhir ada kontak. Oke, yang pertama karena kami menggunakan CSS di sini, kemudian ada JavaScript. Yang pertama karena CSS itu harus di atas atau yang kami ketahui CSS scriptnya harus di atas. Kemudian yang pertama bikin navbar. Navbar itu yang bagian ini, yang kecilnya. Ketika di scroll, dia tetap di atas. Itu namanya navbar. Di navbar tadi, sebelah kiri, itu terdapat tulisan Trisna Cafe dan logo. Cara membuatnya dengan cara image. Ini kita import atau kita ambil logo dari image ini. Image.png ini kodenya. Caranya src sama dengan image atau logo. Ini image itu alamat tempatnya.
kemudian logo.png. Jangan lupa format foto disertakan juga. Kemudian ada navbar, brand, barista, template, dan tulisan Tresna Cafe. Kemudian lanjut ke button di setelahnya, setelah ini. Ada beranda, cerita kami, menu kontak, kemudian ada order sekarang. Di sini terdapat beranda, cerita kami, menu kontak, order sekarang. Dan di setiap button itu memiliki herf atau link. Ketika diklik nanti herf ini, nah nanti dilanjutkan ke halaman 1, link halaman 1. Link ini didapat dari ID. Nah, ini ID-nya halaman 1 seperti ini. Selanjutnya, nah, terdapat perbedaan antara tulisan yang lain karena di order sekarang memiliki border, kemudian ada arah panah ke atas. Cara buatnya seperti ini. Button reverse ini merupakan link menuju pesanan intinya. Kemudian ada order. Nah, untuk menampilkan arah panah maka digunakan coding seperti ini. Oke, lanjut ke section pertama atau slide pertama. Slide pertama kita berikan ID atau kata kunci halaman 1 untuk dipanggil. Ini halaman 1 juga menjadi herf atau linknya. Kemudian ada tulisan welcome to Tresna Cafe dan lain sebagainya. Di sini ada perbedaan yaitu P, tulisan P atau H1, H2 dan lain sebagainya. H1, H2, H0 itu merupakan cara untuk menampilkan teks, tetapi dengan dengan ukuran yang berbeda gitu. Semakin besar H0, semakin kecil H0 atau semakin kecil ya, itu tulisannya semakin besar. Oke, lanjut ke section kedua. Di section kedua kita berikan ID halaman kedua yang isinya ini. Ini juga terdapat picture atau gambar. Nah, cara importnya ya seperti tadi, image story.jpg. Di image sendiri merupakan ada story JPG. Kemudian ada H4 ya, H4 itu merupakan ya tadi teks yang ukurannya lebih besar daripada paragraf biasa. Dan di sini juga ada H2 juga dipanggil. Seperti ini. Kemudian lanjut ke section ketiga atau halaman ketiga. Halaman ketiga, nah ini halaman menu. Di halaman menu seperti ini, kita menggunakan ID atau memberikan ID-nya halaman 3. Ini ada H6 juga. Seperti ini, kurang lebihnya. Kemudian dilanjut ke section keempat atau slide keempat, kita beri ID halaman 4. Section keempat ini. Di section keempat, di section keempat ini terdapat tulisan halo kontak. Kemudian di sini juga terdapat button-button yang bisa diklik atau memiliki link yang nantinya terhubung langsung ke pihak terkait. Nah, seperti ini. Yang tadi Instagram contohnya, ini merupakan link dari perusahaan Tresna Cafe sendiri. Kemudian WA ini merupakan langsung terhubung nanti ke WA-nya pemilik. Kemudian ada nomor HP, ini juga nanti terhubung ke nomor HP. Kemudian ada email yang nantinya ketika diklik nanti langsung diarahkan ke pengiriman email atau mengirim email, mengirim email gitu. Kemudian ada
opening hours ini jam bukanya, keterangan jam buka mungkin. Nah, yang terakhir adalah JavaScript-nya. JavaScript ditaruh di bawah sendiri. Untuk JavaScript-nya kita panggil di file JavaScript di sini. Oke, kita langsung cek saja button-buttonnya. Yang pertama, kita cek beranda dulu. Tetap di beranda karena beranda itu merupakan slide pertamanya. Kemudian ke cerita kami, nanti diarahkan langsung ke slide kedua, ke menu slide ketiga, kontak slide keempat. Ini masih bisa semuanya. Dan juga cerita kami, lanjut ke slide kedua, kemudian cek menu, lanjut ke slide yang ketiga. Sudah berfungsi semuanya. Kemudian untuk kontak tadi, Instagram, langsung diarahkan ke Instagram Trisna Cafe. Kemudian WhatsApp, langsung diarahkan ke WhatsApp lagi. Kemudian email. Nah, nantinya ini langsung terhubung ke email gitu. Dan nomor HP. Nah, setelah ke halaman indeks, kemudian customer itu eh, akan melanjutkan ke order sekarang. Order sekarang atau reservation ini. Oke, untuk reservation karena tampilannya sama seperti yang tadi, maka lanjut ke perintahnya saja. Perintah. Nah, ini section pertama atau slide yang pertama. Di slide pertama ini terdapat tulisan silahkan pilih menu pesan. Ini merupakan entry nama, nomor HP, alamat, dan di pilihan pesanan kami buat option. Jadi ketika customer memilih, langsung diklik saja. Kemudian di sini juga ada jumlah pesanan. Ini langsung bisa atau secara eh, manual juga bisa. Kemudian ada button kirim dan di samping sini merupakan menu dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ada silahkan tentukan pilihanmu, ada pesanan. Kemudian ini merupakan input atau entry-nya tadi. Yang pertama kan ada nama. Ini ID itu menjadi linknya yang nanti kita panggil buat insert-nya. ID sama name. Kemudian ada ini yang pertama ada nama, kemudian ada nomor HP. Di nomor HP sendiri kami tentukan bahwasanya ketika 0 sampai 9 artinya angkanya harus 0 sampai 9. Jadi tidak bisa dimasukkan dengan huruf gitu. Harus angka. Kemudian jumlahnya ada 12. Di sini 12. Nah, ketika customer tidak memasukkan nomor HP 12 digit, maka tertolak gitu. Kemudian ada alamat juga di sini. Yang terakhir, yang pesanan, pilihan pesanan. Di sini kami menggunakan option. Caranya seperti ini. Di sini juga terdapat keterangan eh, harganya. Kemudian lanjut ke jumlah pesanan. Seperti yang di atas sama. Kemudian yang terakhir adalah buttonnya. Nah, button ini terdapat tipe atau type yang submit, namanya submit, class from control, kemudian dengan nama kirim. Lanjut ke pengirimannya yang terhubung atau insertnya gitu kan. Yang pertama jangan lupa PHP dulu caranya gitu. Kemudian include kan dengan konektor karena di sini kami ingin menghubungkan codingan ini ke database gitu. Nah, include konektor ini kita panggil dari connect ini yang tadi. Nah, enaknya seperti itu. Jadi tidak usah membuat
ulang seperti ulang ini. Jadi kita cukup untuk cukup untuk membuat eh, atau memanggilnya saja gitu. Ini cukup hanya memanggilnya saja. Dan ada if asset ini juga untuk menginsertkan data yang telah dimasukkan customer ke database. Kita deklarasikan terlebih dahulu kalau ID itu unik, kemudian ini kosong, karena nantinya diisi otomatis. Kemudian nama, pos, ini merupakan ID-nya. Kemudian nomor HP, pos, ini juga ID-nya. Alamat, pos, ID-nya juga. Nama pesanan, ID nama pesanan, jumlah pesanan, ID jumlah pesanan. Jumlah yang maksud ID itu yang seperti ini. Ini, itu. Kemudian insert, deklarasi insert dulu. MySQL query, konektor, insert to pesanan. Ini merupakan data tabel di dalam database-nya. Di situ terdapat ID, nama, nomor HP, alamat, nama pesanan, jumlah. Seperti itu. Kemudian ada value, ID, nama, nomor HP, alamat, nama pesanan, jumlah. Ini yang sudah dideklarasikan yang di atas ini. Nah, berarti artinya ketika customer menginputkan data-data ini, maka masuk ke tabel database ID, nama, nomor HP, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita menggunakan percabangan untuk melihat apakah berhasil atau tidaknya. Di sini if insert, ketika insert atau klik buttonnya, ketika benar maka masuk ke eh, struk pembelian. Gitu. Nah, ketika gagal atau salah maka terdapat tulisan gagal. Kemudian di sini juga ada set footernya juga sama yang seperti sebelumnya. Seperti itu. Nah, langsung saja dicoba. Yang pertama nama, nomor HP. Ini saya sengaja untuk mengurangi karena nanti dicek apakah dia benar harus 12 atau tidak. Alamat eh, se- jumlah 3 dan kirim. Nah, ini tidak bisa terkirim karena tidak sesuai format. Jadi harus menambahkan. Nah, setelah diklik kirim nanti diarahkan ke struk pembelian. Di sini diibaratkan bahwasannya customer ketika ngeklik atau klik tombol tombol button maka sudah melakukan pembayaran gitu dan lanjut ke struk pembelian. Di sini terdapat ID pesanan yang tidak diinputkan oleh customer tetapi langsung muncul atau secara otomatis ada. Kemudian ada nama, nomor HP, alamat, cappuccino, nama pesanan, kemudian jumlah pesanan, tanggal juga tidak diinputkan oleh customer. Untuk struk pembelian seperti Nah, struk pembelian itu kami bagi menjadi dua untuk struk pembelian customer sendiri, kemudian untuk kasir sendiri. Nah, untuk struk pembelian customer seperti ini merupakan eh, apa namanya pemanggilan dari database-nya. Kita viewport ini untuk menampilkan caranya seperti itu. Nah, nanti ditampilkan di sini. ID udah dideklarasikan di atas bahwasanya ID itu diambil dari ini result. Nah, ini ID, row ID atau baris ID, baris ID dan lain sebagainya. Ada nama, kemudian ini di atas deklarasi dari nama dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian lanjut ke tampilan untuk kasir. Nah, untuk kasir tampilannya seperti ini.
Jadi di kasir sendiri itu tidak seperti yang customer gitu. Jadi di sini ada button print recap, kemudian ekspor CSV, artinya ekspor ke dalam bentuk Excel. Di sini ada data pesanan, kemudian ada tabel ID, nama, nomor HP, alamat, nama pesanan, jumlah pesanan, tanggal, dan struk. Kemudian lanjut ke codingannya kasir ini. Ya sama seperti tadi karena kita menggunakan template tadi, template sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan langsung saja ke section atau halaman data pesanan, kemudian TF body ini kita membuat tabel di atasnya ini ID, nama, nomor HP dan lain sebagainya. Tuh di sini. Kemudian kita pemanggilan nih sama seperti struk sebenarnya. Tapi berbedanya di sini dipanggil secara ID atau eh, primary primary-nya adalah ID. Nah, data struk PHP. Nah, ID seperti ini untuk memanggil ID-nya atau ketika diklik salah satu button print ini itu maka outputnya sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan isinya gitu. Seperti itu. Contoh langsung saya ingin print struk ini. Nah, langsung Rahardian, alamat sama ya. Kemudian kembali lagi coba ke Fajrian. Nah, hasilnya seperti ini sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, lanjut ke print kasir ini juga berbeda dengan struk kasir tadi, berbeda dengan struk pembelian. Berbedanya ya tadi karena struk kasir memiliki ID sebagai primernya gitu. Jadi ID ini sebagai primernya atau yang get atau yang diambil adalah ID-nya saja. Tetapi yang ini itu tidak eh, yang dipanggil adalah ID order limit satu, hanya satu. Tapi untuk kasir itu tidak ada limitnya dan ID sebagai primernya gitu. Untuk struknya sama dengan struk pembelian, tapi berbeda dari pemanggilannya saja. Ini seperti ini. Oke, lanjut ke mereka. Nantinya ketika dipilih langsung berbentuk seperti ini. Seperti ini. Bisa di print langsung atau mau dalam bentuk Excel. Nah, ketika diklik ekspor CSV, maka diarahkan untuk menyimpan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini dalam format Excel. Oke, baik sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.